Penemu benua Amerika. Bagaimana kita ketahui berdasarkan informasi sejarah, baik yang diajarkan di sekolah maupun informasi umum, bahwa yang pertama kali menemukan benua Amerika adalah Columbus. Parahnya, anggapan tersebut sudah bertahun-tahun lamanya. Ternyata yang menemukan pertama kali benua Amerika bukanlah Columbus, melainkan adalah umat Islam. Berdasarkan makalah yang ditulis oleh Barry Field, seorang akademisi Harvard, menyatakan bahwa benar yang menemukan benua Amerika adalah umat Islam, dengan dibuktikannya adanya kuburan-kuburan kuno di benua Amerika yang bertuliskan aksara Arab seperti Muhammad dan huruf Arab lainnya, serta ditemukannya tulang belulang bertuliskan huruf Arab. Dari bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam sudah tersebar sebelum abad ke-15. Bukti tersebut diperkuat dengan pengakuan sendiri oleh Columbus bahwa pelaut Muslim sudah terlebih dahulu datang ke Amerika di tahun 1178 Masehi dan adanya masjid di atas gunung daerah Kuba. Amerika berhutang emas. Amerika Serikat memiliki hutang emas ke Indonesia sekitar 57.000 ton. Ketika tahun 1963, peminjaman itu dilakukan pada masa Presiden John F. Kennedy kepada Presiden kita Soekarno untuk pembangunan Amerika. Disetujui oleh Soekarno, kemudian mereka melakukan perjanjian tertulis bernama Green Hilton Memorial Agreement. Kemudian Amerika melakukan konspirasi, diantaranya pembunuhan terhadap Presiden John F. Kennedy. Kematiannya pun mulai menggoyahkan implementasi perjanjian tersebut. Selang 2 tahun kematian Presiden John F. Kennedy, Amerika melalui CIA melakukan konspirasi dengan adanya peristiwa G30S untuk melengsarkan Presiden Soekarno. Konspirasi tersebut ternyata berhasil. Akhirnya, perjanjian tersebut tak terrealisasikan. Amerika tidak membayar sepeser pun hutangnya ke Indonesia, dan bahkan di era kekuasaan Soeharto, Amerika mulai menggeruk tanah Papua melalui perusahaan Freeport. Berdirinya Negara Vatikan. Mungkin kalian kurang tahu tentang sejarah berdirinya negara dengan pusat agama Katolik tersebut. Menurut sejarah, negara ini didirikan oleh Paus dengan menanamkan pengaruh di semenanjung Italia. Lalu pada tahun 1870 adanya gerakan penyatuan Italia. Ketika seluruh Italia dipersatukan, kerajaan Italia menyita wilayah kekuasaan pemimpin gereja. Pengaruh Paus dikurangi oleh kerajaan Italia, namun sayangnya pemimpin gereja tidak mau, sehingga timbullah konflik di antara mereka. Akhirnya diadakanlah perjanjian Lateran yang ditandatangani pada 11 Februari 1929 oleh Kardinal Gaspari yang mewakili Paus ke-11 dan Benito Mussolini yang mewakili Raja Victor Emmanuel III. Akhirnya berdirilah Negara Vatikan. Di balik semua fakta sejarah tersebut ternyata hanya konspirasi dari Benito Mussolini. Sebenarnya dia membantu berdirinya Negara Vatikan supaya mendapat dukungan dari pihak gereja. Patung Sphinx. Di balik kapan pembuatan patung raksasa Sphinx di Mesir, ternyata jauh 4.000 tahun sebelum peradaban Mesir ada. Kira-kira dibangun sekitar tahun 8.000 sebelum Masehi oleh bangsa berkulit gelap asal Afrika Utara. Dalam penghitungan berapa lamanya waktu dan cara mengukur usia patung tersebut didasarkan pada kikisan air hujan pada patung tersebut. Penemu radio. Radio termasuk penemuan penting bagi umat manusia di dunia ini. Tanpa radio, rumah kita gak bakalan rame. Berdasarkan buku dan sumber informasi lainnya, kita tahu bahwa yang menemukan radio adalah Guglielmo Marconi, ilmuwan asal Kroasia. Namun yang sebenarnya pertama kali menemukan radio bukanlah dia, tapi fisikawan terkenal pencipta arus bolak-balik, Nikola Tesla. Guglielmo Marconi sengaja mencuri ide fisikawan tersebut dengan membuat tulisan tentang penemuan terpentingnya, yaitu radio. Marconi kemudian mematenkan pengakuannya tersebut dan mulai menjualnya. Bahkan saking percayanya bahwa radio itu penemuan Guglielmo Marconi, Yayasan Nobel memberikan hadiah Nobel terhadap penemuan palsunya tersebut. Tapi akhirnya pada tahun 1943, Kongres Amerika memutuskan bahwa Nikola Tesla lah penemu asli radio, bertepatan kematian fisikawan tersebut.
Penemu bom atom. Semenjak Amerika menjatuhkan bom atom menuju dua kota besar Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, kita mengklaim bahwa peristiwa tersebut adalah sejarah pertama kalinya dalam pengeboman memakai bom atom. Ternyata salah. Sebelum tahun dijatuhkannya bom atom oleh Amerika, ternyata sudah ada yang melakukannya terlebih dahulu. Di tahun 1934, ilmuwan asal Italia, Enrico Fermi, berhasil menghancurkan atom berat dengan menyemprotkannya pada neutron. Lucunya, dia tidak menyadari bahwa ia telah mendapatkan fisi nuklir. Ibu termuda di dunia. Seorang anak dari Peru menjadi ibu termuda di dunia ketika dia mengandung seorang bayi di usianya yang baru menginjak umur 5 tahun 7 bulan. Ini tidak mungkin, tapi itulah faktanya. Di bulan Mei 1939, dia melahirkan secara sesar seorang bayi laki-laki sehat. Kedua orang tuanya awalnya cemas. Lina Madina terkena penyakit semacam tumor. Tapi ternyata dia hamil sejak berusia 4 tahun. Dan di usianya yang ketiga tahun dia sudah haid. Lina tumbuh secara normal. Dan 33 tahun kemudian di tahun 1972, dia melahirkan kembali anak keduanya. Albert Einstein. Albert Einstein dikenal sebagai orang yang paling jenius di muka bumi ini. Dia terkenal akan teori relativitasnya. Teori tersebut bahkan diklaim paling fenomenal di zamannya. Tetapi ternyata Albert Einstein memiliki sejarah yang banyak orang tidak tahu. Yang pertama, ketika dia meninggal otaknya diambil dan diawetkan. Kedua, dia tidak pernah lulus ujian tes masuk Universitas Institut di Zurich. Yang terakhir, ini cukup unik. Dia ternyata pernah menjadi negosiator untuk para tawanan perang di Perang Dunia Kedua. Penemu bola lampu. Penemu bola lampu kalian pasti akan menjawab adalah Thomas Alva Edison. Tapi pertimbangkanlah penjelasan ini. Pada tahun 1878 di Inggris, seorang ilmuwan bernama Sir Joseph Wilson Swan menemukan pertama kalinya bola lampu dan sudah mematenkannya. Kemudian Thomas Alva Edison menjiplak dan membuatnya lebih baik dari Sir Joseph William Swan. Setelah 1 tahun berselang, mematenkan bola lampu tiruannya di Amerika Serikat dan mengklaim bahwa bola lampu tersebut miliknya. Pada tahun 1892, perusahaan Edison melakukan penggabungan dengan perusahaan Swan dan akhirnya terbentuklah General Electric. Setelah penggabungan tersebut, akhirnya perusahaan General Electric menggunakan metode asli dari Sir Joseph Wilson Swan. Itulah 10 sejarah dunia yang sengaja disembunyikan yang jarang kita ketahui. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kami undur diri. Assalamualaikum.